Di pesta mewah perusahaan, ibuku dihina dan disiram sup. Aku terpaku, marah, tapi tak tahu harus bagaimana. Satu rahasia tersembunyi akan membalik semua keadaan. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Nindi berdiri di pinggir ballroom, napasnya tersengal karena ketegangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Lampu kristal memantulkan kilau yang seakan mempertegas kemewahan pesta perusahaan. Tapi bagi Nindi, setiap cahaya itu terasa menusuk, mengingatkannya pada kekejaman yang akan segera terjadi. Matanya tak lepas dari ibu, Bu Ratna, yang dengan elegan melangkah menuju kursi tamu kehormatan. Senyum tipis ibunya berusaha menenangkan Nindi, tapi ada garis ketegangan di wajahnya yang Nindi kenal baik. Di tengah kerumunan tamu, Bu Yulia menyingkirkan rambutnya ke belakang dengan angkuh. Tatapannya langsung mengunci Bu Ratna, dan Nindi bisa merasakan hawa permusuhan yang pekat. Ratna, tetap saja polos seperti dulu. Sungguh, pakaianmu terlalu sederhana untuk acara sebesar ini, sindir Bu Yulia. Nada suaranya menusuk telinga Nindi. Jantungnya berdegup cepat, dadanya terasa sesak. Ia ingin melompat, menegur Bu Yulia, tapi kakinya terasa berat, seakan akar tertanam di lantai. Andi, suami Nindi, berdiri di dekatnya. Tangannya menepuk pundak Nindi perlahan. Tenang, ibu hanya bercanda, katanya, suaranya terdengar kikuk, bahkan mencoba membela ibu sendiri. Namun Nindi bisa membaca ketakutannya. Andi tidak cukup berani menegur sang ibu. Panas dan kemarahan menyala dalam dada Nindi, bercampur dengan rasa malu dan frustrasi. Ia ingin melindungi ibu, tapi sekaligus takut situasi akan meledak di depan semua orang. Mata Nindi masih menempel pada Bu Ratna, yang tersenyum tipis, namun bahunya sedikit menegang. Kemudian, dengan gerakan yang begitu cepat dan sengaja, Bu Yulia menumpahkan sup panas tepat ke tubuh Bu Ratna. Cairan hangat itu memercik ke baju dan rambut ibunya. Ruangan hening beberapa detik sebelum tamu-tamu terkejut bersuara. Nindi menjerit dalam hati, tapi tubuhnya kaku. Ia ingin berlari, ingin melindungi ibu, tapi Andi menahan lengannya. Diam, jangan buat keributan, kata Andi, suaranya bergetar. Bu Ratna berdiri tegak, wajahnya memerah bukan karena sup, tapi karena malu dan marah. Tangan-tangannya mengepal pelan di samping tubuhnya, menahan diri dari reaksi spontan. Nindi merasakan dorongan panas membara dalam dadanya. Rasa ingin membela ibu, membalas penghinaan itu, dan rasa bersalah karena selama ini terlalu pasif. Setiap tatapan Bu Yulia, setiap bisikan tamu yang tak sengaja terdengar, menambah tekanan yang menyesakkan hatinya. Mira, sahabat Nindi, berdiri tidak jauh dan memperhatikan kejadian itu dari jauh. Mata Nindi bertemu dengan mata Mira sebentar, dan dalam tatapan itu ada pengertian. Nindi harus melakukan sesuatu. Tapi apa yang bisa dilakukan di tengah pesta mewah, di hadapan ratusan mata yang menghakimi? Rasa takut bercampur marah, menimbulkan konflik batin yang kompleks. Ia ingin melindungi Bu Ratna, tapi ia juga sadar setiap langkah harus diperhitungkan. Andi tampak bingung, canggung, mencoba menenangkan ibunya sendiri, namun tak berani menegur Bu Yulia secara langsung. Nindi menelan ludah, menahan amarah yang hampir meledak. Ia merasakan semua tekanan malam itu menumpuk, rasa hormat pada ibu, rasa marah pada Bu Yulia, rasa bersalah pada suami yang tak bisa membelanya, dan ketakutan akan konsekuensi jika ia salah langkah. Tekanan ini bukan hanya emosi sesaat. Ini sebuah puncak yang menunggu percikan api untuk meledak. Saat pesta terus berjalan, Nindi berdiri di sudut ballroom. Tangan-tangannya menggenggam perlahan, matanya tidak lepas dari Bu Ratna. Ia tahu bahwa malam ini bukan sekadar hinaan atau sup yang tumpah. Ini pengingat pahit bahwa sesuatu harus berubah. Ia belum tahu bagaimana caranya, tapi sebuah keputusan kecil mulai terbentuk di dalam hatinya. Ia akan membela ibu, apapun risikonya. Tekanan batin itu mengalir ke seluruh tubuhnya, menjadi bara yang akan menyalakan api pembalasan. Malam itu, Nindi meninggalkan ballroom dengan rasa marah, sakit, dan tekad yang baru. Tekad yang belum menemukan bentuknya, tapi sudah siap untuk meledak. Nindi menutup pintu kamar tamu dengan perlahan, tapi dadanya masih terasa sesak seperti ingin meledak.
Pesta mewah di ballroom tadi malam masih membekas dalam ingatannya. Sup panas yang disiramkan Bu Yulia, tatapan sinis yang menusuk, dan kerumunan tamu yang diam menyaksikan. Ia menoleh ke arah ibu, Bu Ratna, yang duduk di sofa dengan bahu sedikit membungkuk. Mata ibunya menatap ke lantai, wajahnya memerah, dan Nindi bisa melihat garis ketegangan yang tipis di dahi Bu Ratna. Ada malu, tentu saja, tapi juga kemarahan yang dibendung rapat-rapat. Bu, tidak apa-apa, kan? Suara Nindi lembut, mencoba menenangkan, sambil duduk di samping ibunya. Tangan Nindi menggenggam tangan ibunya, berharap rasa hangat itu bisa menyalurkan keberanian yang belum ia miliki. Bu Ratna menatapnya sebentar, matanya berkilat, lalu menunduk kembali. Tidak ada kata-kata yang keluar dari bibirnya, hanya hening yang penuh arti. Nindi merasakan sebuah bara panas dalam dadanya, bukan sekadar karena marah, tapi karena rasa tidak berdaya yang ia rasakan ketika melihat ibu yang dicintainya diperlakukan seperti itu. Nindi menghela napas panjang, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Tapi pikirannya berputar cepat, menilai setiap kemungkinan. Ia ingin menerkam Bu Yulia, menegur dan mempermalukannya di depan semua orang. Namun ia tahu itu akan sia-sia. Andi, suaminya sendiri, akan tetap membela ibunya, dan itu hanya akan membuat ibu dan dirinya terjebak dalam drama publik yang lebih memalukan. Seketika itu Nindi sadar bahwa kemarahan liar yang membakar dadanya tidak cukup. Ia membutuhkan strategi. Tiba-tiba ponselnya berdering. Layar menampilkan nama Mira. Dengan jari gemetar, Nindi mengangkat telepon. Suara sahabatnya masuk, hangat tapi tegas. Nindi, aku lihat semua tadi malam. Kau baik-baik saja? Belum. Ibuku disiram sup di depan semua orang. Mira. Aku tidak tahu harus bagaimana, jawab Nindi, suaranya bergetar. Mira mendesah, seolah memahami kepedihan Nindi tanpa harus melihatnya. Aku tahu ini sakit, tapi dengarkan aku. Kau tidak bisa hanya marah atau menahan diri selamanya. Kau harus tenang. Ya, tenang. Tapi rencanakan langkahmu. Ini bukan soal ego, Nindi. Ini tentang ibumu dan harga dirinya. Kata-kata Mira menembus kabut di kepala Nindi. Rasa marahnya yang liar mulai tersalurkan menjadi sesuatu yang lebih tajam dan terukur. Ia memandang ibunya lagi, memperhatikan rahang Bu Ratna yang sedikit menegang, bibir yang menahan kata-kata pedas yang ingin ia lontarkan pada Bu Yulia. Nindi merasakan campuran emosi yang kompleks. Kasih, marah, kagum pada kesabaran ibunya, dan rasa bersalah karena merasa selama ini terlalu pasif dalam menghadapi perlakuan seperti itu. Ya, kau benar, Mira. Aku tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Tapi, aku juga tidak tahu harus mulai dari mana. Suara Nindi terdengar hampir berbisik, penuh dilema. Mira tersenyum melalui telepon, meski Nindi tidak bisa melihatnya. Mulai dari apa yang bisa kau kendalikan, Nindi. Kumpulkan fakta, perhatikan kelemahan mereka. Jangan langsung menabrak tembok, bertindak dengan kepala dingin. Aku tahu kau bisa. Dan kau tidak sendirian. Percakapan itu membuat dada Nindi panas bukan karena amarah semata, tapi karena kesadaran yang menakutkan. Untuk membela ibu, ia harus berani dan cerdas sekaligus. Ia tidak bisa lagi menjadi anak yang hanya melihat tanpa bertindak. Tekanan batin itu berubah bentuk, dari kemarahan spontan menjadi tanggung jawab yang berat. Ia harus memilih, diam dan terus menanggung rasa sakit, atau mulai merencanakan balasan yang strategis, walau risikonya tinggi. Nindi menatap ibunya lagi. Bu Ratna tetap diam, matanya menatap keluar jendela, seolah membaca malam yang sunyi dengan pikiran sendiri. Nindi tahu, ibunya menunggu Nindi untuk bertindak. Ia merasakan keputusan itu mengalir ke tangannya, perlahan tapi pasti. Malam itu, di kamar yang sepi dan penuh ketegangan, Nindi membuat keputusan kecil tapi berisiko. Ia akan merencanakan cara membela ibu, tidak dengan ledakan amarah, tapi dengan strategi yang bisa menegakkan harga diri dan martabat ibunya. Namun, meski keputusan itu sudah muncul di hatinya, Nindi masih belum tahu langkah pertama yang harus diambil. Bara emosi dan tekad menyala di dadanya, tapi bentuk aksi nyata belum terbentuk. Tekanan batin baru itu terasa lebih berat dari kemarahan semata. Ini adalah tanggung jawab, rasa sakit, dan dorongan untuk membalas yang bercampur menjadi satu. Malam itu,
Nindi duduk di samping ibunya, menggenggam tangan Bu Ratna, sambil merasakan api yang lambat laun akan menjadi kebakaran besar. Nindi membuka pintu rumah dengan langkah pelan, tapi dadanya terasa sesak seperti masih terbawa bara emosi malam sebelumnya. Suasana ruang tamu sepi, hanya terdengar detak jam yang monoton. Di sofa, Andi duduk dengan wajah canggung, matanya sesekali menatap Nindi, seolah menilai apakah ia cukup tenang untuk masuk ke masalah yang baru saja terjadi di pesta. Ia menepuk sofa di sampingnya. Nindi, ayo duduk. Aku tidak tahu harus bilang apa. Suaranya gemetar, campuran antara canggung dan ketegangan. Nindi menatap suaminya dengan tajam, rasa frustasi dan amarahnya masih membara, tapi ia menahan suara. Andi, kau tidak bisa hanya berkata tidak tahu. Aku melihat apa yang terjadi. Ibu disiram sup, dan kau tidak menegur ibumu sendiri, kata Nindi, nadanya rendah tapi menusuk. Kata-katanya bukan sekadar keluhan, tapi tuduhan yang dingin dan jelas. Andi mengalihkan pandangannya, menundukkan kepala. Aku tahu. Aku mencoba menenangkan situasi, tapi kau tahu ibuku. Kalau aku menegur, bisa jadi dia marah besar. Aku tidak ingin membuat masalah lebih besar, jawab Andi, wajahnya menegang. Ia masih membela ibunya sendiri, dan itu membuat Nindi tersentak. Tekanan batin Nindi meningkat. Ia merasa sendirian dalam perjuangan ini, seolah harus menanggung kemarahan dan ketidakadilan seorang diri. Nindi menelan ludah, mengatur napasnya agar suaranya tetap tenang. Tapi Andi, ini tentang ibu. Tentang harga diri dan martabatnya. Aku tidak bisa diam saja. Aku harus melakukan sesuatu, katanya, matanya menatap Andi dengan intensitas yang tak bisa diabaikan. Andi menggigit bibirnya, ragu, tapi Nindi tidak menunggu jawaban. Ia tahu, untuk membela ibunya, ia tidak bisa mengandalkan suami yang canggung dan masih setengah membela ibunya sendiri. Ia harus menemukan kekuatan sendiri. Nindi berjalan ke jendela, menatap keluar, pikirannya berputar cepat. Malam itu, ia mulai menyadari satu hal yang sebelumnya tidak sepenuhnya ia pahami. Untuk membela Bu Ratna, ia tidak bisa hanya mengandalkan emosi atau kemarahan spontan. Ia membutuhkan fakta, bukti, dan strategi. Setiap langkah harus diperhitungkan. Ini bukan tentang balas dendam sesaat, tapi tentang memulihkan harga diri ibu dan menunjukkan bahwa penghinaan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Andi mencoba menyela, suaranya lembut tapi tidak tegas. Nindi, kau harus sabar. Kita bisa menghadapinya nanti, pelan-pelan. Nindi menoleh, matanya menyala. Sabar tidak cukup, Andi. Ibu tidak bisa menunggu. Dan aku tidak bisa diam lagi. Aku harus mulai mengumpulkan bukti, memahami situasi perusahaan, dan menyiapkan diri. Aku tidak tahu caranya sepenuhnya, tapi aku tahu aku harus mulai dari sesuatu. Kata-katanya menekankan tekad, tapi juga menyeratkan ketakutan dan ketidakpastian yang berat di hatinya. Andi menundukkan kepala, tampak bersalah tapi masih ragu. Ia ingin membantu, tapi tidak tahu bagaimana. Sementara itu, Nindi berjalan ke ruang kerja kecil di rumah, membuka laptop, dan mulai mencatat semua yang ia ingat tentang pesta tadi malam. Hinaan Bu Yulia, sup yang disiram, tatapan tamu yang menyaksikan. Setiap detail menjadi bahan bagi strategi yang mulai terbentuk dalam kepalanya. Tekanan batin semakin berat, tapi juga memberi arah baru. Ia mulai merasakan kontrol yang sebelumnya hilang. Walau emosinya masih panas, ia kini memiliki tujuan. Malam itu, ketika Andi tertidur di sofa dengan wajah lelah dan gelisah, Nindi duduk di meja kerja, menatap catatannya. Bara emosi masih menyala dalam dadanya, tapi ia sudah menyalurkannya ke rencana yang lebih rasional. Ia tahu, langkah pertama akan kecil tapi berisiko. Mungkin hanya menanyakan posisi saham, memeriksa dokumen perusahaan, atau mengamati perilaku Bu Yulia dan Dimas dari jauh. Namun bagi Nindi, itu adalah awal dari perlawanan. Saat mata Nindi menatap catatan terakhirnya, ia merasakan kombinasi rasa takut, marah, dan tekad yang belum pernah ia alami sebelumnya. Tekanan batin yang baru itu menuntunnya pada kesadaran. Untuk membela ibu, ia harus mengumpulkan kekuatan, bukan hanya mengandalkan emosi. Malam itu, di tengah keheningan rumahnya sendiri, Nindi membuat keputusan kecil tapi berisiko.
ia akan mulai menyusun strategi, meski belum tahu hasil akhirnya. Bara yang membara di dadanya malam ini akan menjadi api yang menentukan arah perjuangan mereka. Malam itu, rumah terasa sunyi, tapi Nindi tidak bisa menenangkan pikirannya. Bara tekad yang muncul kemarin malam di ruang kerjanya kini berubah menjadi gelombang pertanyaan. Bagaimana caranya membela ibu? Andi tertidur di sofa. Wajahnya masih canggung dan gelisah setelah perbincangan mereka. Nindi duduk di meja kerja, menatap catatan yang ia buat, mencoba merangkai strategi, tapi sebagian besar masih berupa tanya tanpa jawaban. Ketukan lembut terdengar di pintu. "Nindi, boleh aku masuk?" Suara itu pelan, tapi tegas. Raka, sekretaris lama Bu Ratna, berdiri di ambang pintu dengan ekspresi waspada namun serius. Raka selalu terlihat tenang, tapi malam ini ada kilatan urgensi di matanya. "Aku pikir ini waktunya kau tahu beberapa hal," katanya sambil melangkah masuk, menyerahkan map coklat tebal ke tangan Nindi. Nindi menatap map itu dengan penasaran, lalu menatap Raka. "Apa ini? Rahasia perusahaan Andi?" tanyanya ragu-ragu. Raka mengangguk. "Ya, tapi bukan rahasia yang bisa kau ceritakan sembarangan. Ini tentang masalah internal, beberapa dokumen yang Bu Ratna simpan sebagai cadangan. Kau harus melihat ini. Ini penting untuk Bu Ratna dan untukmu." Nindi membuka map dengan tangan gemetar. Di dalamnya, ia menemukan laporan keuangan, dokumen kepemilikan saham, dan catatan-catatan rahasia perusahaan suami. Matanya melebar saat melihat nama Bu Ratna tercantum sebagai pemegang saham terbesar. Informasi yang selama ini tersembunyi dari publik, bahkan dari sebagian besar jajaran perusahaan. Rasa terkejut bercampur bangga dan marah. Bangga karena ibunya memiliki kekuatan yang belum tampak. Marah karena fakta ini baru kini diketahui dan bisa digunakan untuk menghadapi Bu Yulia yang sombong itu. "Ini, aku tidak menyangka," bisik Nindi, hampir tak terdengar. Raka menepuk tangannya dengan ringan, memberi penguatan. "Aku tahu kau akan kaget. Tapi fakta ini bisa jadi alat. Kau bisa melindungi ibumu dan menunjukkan harga dirinya tanpa harus mengadu fisik atau emosi secara langsung. Kau paham maksudku, kan?" Nindi menelan ludah. Setiap kata yang diucapkan, Raka menyalakan bara baru di dadanya. Ia sadar ini bukan lagi soal marah spontan atau emosi liar. Ini soal kekuatan strategis. Tapi pikiran Nindi seketika tersedak. Bagaimana jika Bu Yulia mengetahuinya? Bagaimana jika Andi tetap bingung dan membela ibunya sendiri? Tekanan itu menekan dadanya lebih dalam dari kemarin malam. Tiba-tiba, suara di ruang tamu terdengar. Bu Yulia berdiri di ambang pintu, menatap tajam Nindi dan Raka. "Apa yang kalian lakukan? Jangan coba-coba membuka rahasia keluarga kami, Nindi. Kau tidak tahu akibatnya," katanya, nada suara yang mengancam tapi terkontrol. Nindi menahan napas, merasakan adrenalin mengalir deras. Mata Bu Yulia penuh peringatan. Setiap kata seakan menebar ketakutan, tapi juga memicu kemarahan yang lebih dalam pada Nindi. Raka menatap Nindi sebentar, lalu meninggalkannya dengan isyarat halus. "Kau tahu apa yang harus dilakukan. Aku percaya padamu." Pintu tertutup, menyisakan Nindi sendirian, berhadapan dengan tatapan Bu Yulia yang menuntut diam. Nindi berdiri, tangannya menggenggam map. Ia bisa merasakan panas darahnya mengalir, pikirannya bergerak cepat, diam dan menerima tekanan Bu Yulia, atau mulai merencanakan langkah strategis menggunakan fakta saham Bu Ratna sebagai senjata moral dan finansial. Hatinya berdebar, antara takut membuat kesalahan dan dorongan untuk bertindak. Ia menyadari, ini bukan tentang ego semata. Ini tentang martabat ibunya dan harga diri keluarga mereka. Ia menatap wajah Bu Yulia yang tenang tapi menakutkan, lalu matanya beralih ke foto ibunya di meja ruang tamu, tersenyum lembut namun tegas. Tekanan batin yang selama ini hanya berupa rasa marah dan frustrasi kini berubah menjadi kesadaran. Untuk membela ibu, ia harus merencanakan langkah, mengumpulkan fakta, dan mengamankan kekuatan sebelum menyerang. Nindi menarik napas panjang, menutup map, dan menatap Bu Yulia dengan ketenangan yang dipaksakan tapi jelas. Ia belum mengambil tindakan nyata, tapi dalam hatinya, sebuah keputusan kecil muncul. Ia akan mulai menyusun strategi menggunakan informasi ini. Langkah pertama yang berisiko, tapi satu-satunya cara untuk membela ibu.
Bara kemarahan yang kemarin menjadi bara strategis, siap membakar jalannya, tapi sekarang dikontrol oleh akal dan tujuan. Malam itu, di rumah yang sepi, Nindi duduk di kursi ruang tamu, menatap map di pangkuannya. Tekanan batin baru itu terasa lebih berat dari kemarahan semata. Ini adalah kombinasi antara tanggung jawab, rasa sakit, dan dorongan untuk merencanakan balasan. Ia menyadari bahwa langkah berikutnya akan menentukan arah perjuangan mereka. Dan di dalam hatinya, Nindi tahu bahwa awal dari balasan strategis ini dimulai dari keputusan kecil namun berisiko yang baru saja ia buat. Malam itu, Nindi duduk di ruang kerjanya. Lampu meja menyinari dokumen rahasia yang diberikan Raka. Tangannya masih menggenggam map, jari-jarinya bergetar perlahan, bukan karena takut, tapi karena keputusan yang harus ia buat. Bara tekad mulai terbentuk, tapi pikirannya masih kacau. Ia tahu langkah pertama yang ia ambil malam ini akan menentukan arah perjuangan mereka. Ponselnya bergetar di meja. Layar menampilkan nama Mira. Tanpa ragu, Nindi mengangkat telepon. Nindi, aku dengar tentang map yang kau dapatkan. Apa kau sudah memeriksanya? Suara Mira terdengar hangat namun tegas, seperti tangan yang menepuk bahu Nindi dari jauh. Sudah, dan aku merasa kewalahan, Mira. Ada begitu banyak dokumen, begitu banyak informasi. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, jawab Nindi, nadanya lemah tapi penuh dilema. Mira menarik napas panjang di seberang telepon. Nindi, dengarkan aku baik-baik. Ini bukan tentang kemarahanmu atau seberapa marahmu pada Bu Yulia. Ini tentang fakta dan strategi. Kau harus fokus pada apa yang bisa kau kendalikan, bukan emosi yang bisa membuatmu melakukan kesalahan. Ingat, tujuanmu adalah membela ibu, bukan memuaskan ego. Mulailah dari dokumen ini, pelajari, dan catat setiap hal yang bisa jadi keuntunganmu. Kata-kata Mira menembus kabut di kepala Nindi. Ia menatap map di pangkuannya lagi, matanya mulai menyala. Perlahan, ia merasakan sesuatu yang berbeda, bukan kemarahan liar, tapi kekuatan yang diarahkan. Ia menyadari, ibunya bukan sekadar korban penghinaan. Ibunya memiliki kekuatan tersembunyi, yang kini menjadi senjata mereka. Rasa marahnya berganti tekad, rasa frustrasinya berubah menjadi fokus. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Dimas, kakak Andi yang selama ini dikenal manipulatif, tiba-tiba muncul di ruang tamu, wajahnya penuh senyum yang menyembunyikan ancaman. Nindi, aku dengar kau sedang sibuk dengan dokumen itu. Jangan sampai kau membuat keributan. Ya. Bisa-bisa ini merugikan keluarga kita. Bukankah lebih baik kau diam saja? Suaranya terdengar lembut, tapi setiap kata menusuk Nindi, menambah tekanan eksternal yang ia rasakan. Nindi menatap Dimas, merasakan darahnya memanas. Ancaman terselubung itu membuat hatinya bergetar, seperti menegaskan bahwa langkah yang akan ia ambil tidak hanya soal moral atau logika, tapi juga risiko nyata terhadap dirinya dan keluarga. Tekanan batin meningkat. Ia tahu Dimas tidak akan menyerang terbuka, tapi ketegasan dan dominasi psikologisnya bisa menghancurkan rencana jika Nindi salah langkah. Mira, yang masih terdengar di telepon, segera menyadari ketegangan itu. Nindi, jangan biarkan Dimas menakut-nakuti. Itu hanya ujian untuk melihat seberapa serius kau. Tetap fokus, gunakan fakta, jangan biarkan ancaman membuatmu kehilangan kendali. Kau lebih kuat dari yang kau kira, katanya, tegas tapi menenangkan. Nindi menarik napas panjang, menutup matanya sebentar, membayangkan wajah ibunya yang tersenyum lembut tapi tegas. Setiap pengaruh eksternal, setiap ancaman, kini diubahnya menjadi bahan bakar tekad. Ia merasakan kekuatan baru tumbuh di dalam dirinya. Harga diri ibu harus dipertahankan, dan itu berarti ia tidak bisa diam. Tidak lagi. Ia membuka kembali dokumen di map, membaca setiap detail, menandai kepemilikan saham, titik-titik lemah di perusahaan suami, dan catatan internal yang bisa menjadi modal strategis. Setiap informasi yang ia temukan semakin menegaskan arah pikirannya. Ini bukan balas dendam emosional, tapi perencanaan strategis. Bara kemarahan malam-malam sebelumnya kini diubah menjadi alat analisis, langkah demi langkah. Dimas menatap Nindi beberapa detik lagi, lalu meninggalkan ruang tamu dengan senyum sinis. Nindi menelan ludah, menatap dokumen,
dan menyadari bahwa tekanan eksternal itu bukan ancaman tanpa arti. Ia adalah ujian, penguat tekadnya. Malam itu, Nindi membuat keputusan kecil tapi berisiko. Ia akan mulai menyusun strategi dengan fakta, menghadapi ancaman Dimas, dan menggunakan kekuatan ibunya sebagai landasan. Saat telepon terputus, Nindi duduk kembali, menatap map dan catatan yang ia buat. Tekanan batin baru terasa lebih berat, tapi juga memberi arah yang jelas. Ia tidak tahu langkah kedua akan seperti apa, atau risiko apa yang akan ia hadapi, tapi ia tahu satu hal. Harga diri Bu Ratna harus dibela, apapun risikonya, dan malam ini adalah awal dari langkah strategis itu. Sore itu, Nindi duduk di ruang kerja rumahnya, dikelilingi tumpukan dokumen dan catatan yang ia kumpulkan sejak pesta kemarin. Map Raka masih terbuka di hadapannya. Lembar demi lembar dokumen keuangan perusahaan suami, catatan internal, dan bukti kepemilikan saham ibunya yang tersembunyi. Bara tekad yang mulai menyala sejak percakapan dengan Mira kini berubah menjadi energi yang lebih tajam, tapi juga lebih kompleks. Ia tahu, setiap langkah yang akan diambil bukan sekadar balas dendam emosional, tapi perhitungan matang yang harus mempertimbangkan risiko dan hasil. Raka mengetuk pintu dengan lembut dan masuk, membawa secangkir teh hangat untuk Nindi. "Aku pikir kau butuh ini," katanya, menaruh cangkir di meja. Tatapannya serius. "Kita harus hati-hati, tapi aku percaya kau bisa mengelola ini." Nindi tersenyum tipis, rasa lega sedikit muncul. Kehadiran Raka bukan sekadar pendamping, tapi juga penguat strategi. Ia memahami semua dokumen ini dan bisa membantu Nindi menafsirkan setiap angka dan catatan yang mungkin tersembunyi dari mata umum. Bu Ratna datang, langkahnya tenang tapi matanya menyalakan kewaspadaan. Ia duduk di seberang Nindi, menatap map di atas meja. "Nindi, ibu menyerahkan semuanya padamu. Tapi ingat, ini bukan sekadar perhitungan finansial. Ini tentang harga diri kita, dan ibu tidak ingin kita kehilangan kendali emosi," katanya dengan suara yang lembut tapi tegas. Nindi mengangguk. Kata-kata ibunya menekankan dilema batin yang selama ini ia rasakan, antara menahan emosi dan menyiapkan balasan yang tepat. "Jadi, langkah pertama kita," Raka mulai, "adalah menyusun dokumen legal. Kepemilikan saham Bu Ratna harus diungkap secara resmi. Kita harus menyiapkan semua bukti sebelum ada gerakan lebih lanjut dari pihak mereka." Nindi menatap Raka, menyadari ketelitian dan kewaspadaan yang harus ia miliki. Setiap detail, setiap tanda tangan, setiap laporan harus tercatat dengan rapi. Ini bukan sekadar balas dendam. Ini perlawanan yang legal, strategis, dan cerdas. Saat mereka bekerja, Nindi merasakan konflik batin yang semakin intens. Setiap kali ia membaca dokumen yang menegaskan kepemilikan saham ibunya, darahnya mendidih. Ia ingin berlari ke perusahaan, menegur Bu Yulia, bahkan memojokkan Andi jika ia menghalangi. Tapi ia menahan diri, menyadari bahwa kemarahan liar akan merusak strategi mereka. Tekanan batin itu bukan sekadar soal takut salah langkah. Ini tentang mengelola api emosi menjadi alat yang bisa membela ibu. Raka menunjuk beberapa halaman dokumen dan menjelaskan rincian kepemilikan saham dan investasi pihak ketiga yang bisa dicabut. Ini bagian yang paling penting. Jika kita bisa mengontrol ini dengan benar, posisi Bu Ratna akan sangat kuat. Tapi kita harus menunggu saat yang tepat. Jangan tergesa-gesa. Jelasnya. Nindi menunduk, menandai beberapa poin penting di catatannya. Ia merasakan kombinasi antara kekuatan dan ketegangan. Kekuatan karena mengetahui mereka memiliki senjata. Ketegangan karena risiko gagal jika mereka salah langkah. Bu Ratna menatap Nindi sebentar. Senyum tipis muncul. "Nindi, ibu bangga padamu. Kau tidak lagi takut menghadapi ketidakadilan. Kau belajar menyalurkan emosi menjadi strategi. Tapi ingat, kita harus tetap sabar." Kata-kata itu menenangkan Nindi, sekaligus menambah beban tanggung jawabnya. Ia sadar bahwa setiap keputusan yang diambil tidak hanya memengaruhi dirinya, tapi juga ibunya dan nasib perusahaan yang menjadi arena konflik ini. Sore itu berubah menjadi malam. Cahaya lampu meja memantul di wajah mereka bertiga. Nindi menatap dokumen, menulis strategi langkah demi langkah, sambil merasakan adrenalin dan ketegangan bercampur. Ia mulai membagi peran. Raka mengumpulkan bukti tambahan, Bu Ratna mempersiapkan pernyataan resmi,
dan Nindi sendiri menyiapkan rencana pencabutan investasi secara hati-hati. Bara di dadanya yang sebelumnya berupa kemarahan liar kini menjadi energi terfokus, membakar dengan tujuan yang jelas. Saat malam semakin larut, Nindi menutup map dan menarik napas panjang. Tekanan batin meningkat, tapi kini memiliki arah. Ia menyadari satu hal, untuk membela ibu, ia tidak boleh gegabah, tidak boleh biarkan emosi menguasai. Ia harus menjadi eksekutor strategi, pemegang kendali, dan pelindung harga diri ibunya. Di dalam hati, Nindi membuat keputusan kecil tapi berisiko. Ia akan mulai mengeksekusi rencana legal ini secara bertahap, menjaga emosi, tapi tetap menyiapkan balasan yang tepat dan menghancurkan posisi lawan ketika saatnya tiba. Malam itu, di ruang kerja yang sunyi, bara kemarahan, ketegangan, dan tekad Nindi berpadu menjadi kekuatan baru. Ia belum tahu hasilnya akan seperti apa, tapi satu hal jelas. Langkah pertama sudah siap, dan langkah itu membawa risiko besar. Namun untuk harga diri Bu Ratna, Nindi siap menanggungnya. Pagi itu, udara kantor terasa berat, bahkan sebelum Nindi menapakkan kaki di lantai marmer yang mengkilap. Tumpukan dokumen yang semalam disusunnya masih terbayang di matanya. Tapi kini ada faktor baru yang membuat tekanan batinnya meningkat. Sari, pegawai lama yang selalu memperhatikan keadaan di perusahaan, berjalan menghampirinya dengan ekspresi gelisah namun bersemangat. Nindi, aku harus bilang sesuatu. Suara Sari bergetar sedikit, tapi matanya tegas. Beberapa staf sudah tahu tentang apa yang terjadi di pesta kemarin. Sup yang disiramkan Bu Yulia, hinaan, semuanya. Mereka bicara, dan rumor itu menyebar ke internal perusahaan. Aku pikir kau harus tahu sebelum ini menjadi bumerang bagi ibumu. Nindi menahan napas, dada berdebar cepat. Suara Sari seperti memecahkan dinding keheningan yang selama ini menahan emosi dan strategi. Ada rasa lega, kebenaran mulai muncul ke permukaan. Tapi bersamaan dengan itu, tekanan baru menyergapnya. Jika rumor ini sampai ke orang yang salah, Bu Ratna bisa tetap dipermalukan atau posisi mereka terguncang. Namun di sisi lain, ini juga memberi Nindi bukti bahwa penghinaan itu tidak bisa ditutupi dan ada saksi yang mendukung kebenaran. Jadi, mereka semua tahu? Tanya Nindi, suaranya datar tapi nadanya bergetar. Ia menatap Sari, membaca setiap garis ekspresi pegawai muda itu. Ya, tapi jangan khawatir. Mereka membicarakannya dengan rasa hormat pada Bu Ratna. Mereka tidak mendukung Bu Yulia. Malah, mereka mulai bertanya-tanya tentang integritasnya. Jelas Sari. Aku pikir ini waktu yang tepat untuk kau mulai bertindak. Tapi hati-hati, Nindi. Bu Yulia pasti mencoba menekanmu. Nindi menarik napas panjang, merasakan kombinasi antara lega dan ketegangan. Bara kemarahan dan tekadnya kini harus dipadatkan menjadi perencanaan konkret. Ia menyadari tekanan waktu semakin dekat. Semakin lama ia menunda, semakin sulit untuk mengontrol situasi dan menyelamatkan harga diri ibunya. Tidak lama kemudian, Bu Yulia muncul di ruang kantor. Senyum terlatih menutupi kepanikan yang tersembunyi di balik matanya. Nindi, aku dengar kau sibuk dengan dokumen-dokumen itu. Jangan sampai kau membuat masalah lebih besar. Ada baiknya kau berpikir panjang sebelum bertindak, katanya, nada lembut namun menekan, seperti pisau yang digesek di kulit. Nindi menatap Bu Yulia, dadanya bergetar. Mata Bu Yulia tajam, tapi Nindi merasakan ketakutan yang tersembunyi di balik ketegasan itu. Bara yang lama di dadanya, campuran kemarahan, frustasi, dan tekad, seketika menjadi lebih panas. Ia sadar, ancaman Bu Yulia kali ini bukan sekadar kata-kata. Itu sinyal bahwa posisi lawan mulai goyah, tapi mereka masih berusaha mempertahankan kendali. Tekanan batin Nindi meningkat drastis. Apakah ia menunggu lebih lama untuk merencanakan langkah akhir, atau mulai bertindak sekarang sebelum momentum hilang? Nindi menundukkan kepala sejenak, menatap map di mejanya. Dokumen legal, kepemilikan saham tersembunyi, catatan internal perusahaan, semua sudah lengkap. Ia menyadari satu hal yang menenangkan sekaligus menegangkan. Fakta-fakta ini memberinya kendali, tapi kendali itu baru akan berarti jika ia berani mengeksekusinya. Bara tekad dalam dirinya berganti bentuk, menjadi dorongan logis dan emosional sekaligus. Ia tidak bisa lagi menunda. Waktu untuk bertindak semakin dekat. Sari berdiri di sampingnya, menatap dengan penuh dukungan.
Aku akan mendukungmu, Nindi. Kau tidak sendiri. Tapi jangan salah langkah. Gunakan fakta, bukan amarah, dan pastikan setiap gerakanmu terukur. Nindi mengangguk pelan. Dalam hatinya, konflik batin terasa lebih kompleks daripada sebelumnya. Antara menahan emosi dan menghadapi Bu Yulia dengan langkah strategis. Antara risiko yang mungkin menghancurkan mereka dan harga diri ibu yang harus dibela. Ia menyadari bahwa setiap detik yang lewat adalah kesempatan sekaligus ancaman. Bara kemarahan yang semula liar kini dikendalikan menjadi energi perhitungan yang cermat. Malam itu, ketika ia menutup map dan menatap keluar jendela kantor, Nindi membuat keputusan kecil tapi berisiko. Ia akan mulai mengatur langkah konkret untuk mengungkap fakta kepemilikan saham dan menyiapkan pencabutan investasi, sementara tetap menahan diri dari ledakan emosi yang bisa merusak strategi. Tekanan batin baru itu berat, tapi jelas. Ini adalah titik awal dari pergerakan yang lebih berani dan terukur. Di ruang hening itu, bara kemarahan, ketegangan, dan tekad Nindi berpadu menjadi kekuatan baru. Ia belum mengambil tindakan nyata, tapi dalam hatinya, satu hal pasti, waktu untuk bertindak semakin dekat, dan setiap langkah selanjutnya membawa risiko yang harus ia hadapi demi harga diri ibu. Pagi itu, udara di rumah Nindi terasa berat, seolah menandai gelombang baru dalam perjuangan mereka. Semalaman ia tak tidur nyenyak, memikirkan langkah-langkah strategis yang harus diambil. Map yang berisi dokumen legal masih terbuka di meja kerja. Tapi kini ada sesuatu yang lebih penting. Raka datang dengan bukti resmi yang bisa mengubah jalannya permainan. Raka masuk dengan langkah tenang, membawa amplop coklat tebal. Nindi, aku sudah memeriksa semuanya dan menyiapkan dokumen resmi, katanya sambil duduk di samping Nindi. Ini adalah fakta yang tidak bisa diabaikan. Bu Ratna adalah pemegang saham terbesar di perusahaan suamimu. Semua legal dan tercatat resmi. Tidak ada cara pihak lain menyangkalnya. Nindi menatap amplop itu, jantungnya berdegup kencang. Ia membuka dokumen perlahan, matanya melebar saat melihat rincian kepemilikan saham ibunya. Fakta itu mengguncang seluruh persepsinya. Selama ini ia merasa ibunya hanya korban hinaan, tapi kini fakta resmi mengubah permainan. Ibunya bukan sekadar korban. Ibu Nindi memiliki kekuatan untuk mengambil keputusan yang bisa mengguncang perusahaan suami. Raka menepuk bahu Nindi dengan ringan. Aku tahu ini mengejutkan. Tapi kau harus lihat ini sebagai peluang, bukan hanya kejutan. Dengan fakta ini, kau bisa membela ibumu secara sah dan strategis. Tidak perlu emosi liar, cukup langkah yang terukur. Nindi menelan ludah, pikirannya berputar cepat. Bara marah yang selama ini menyala kini berpadu dengan rasa kaget dan ketegangan. Ia sadar, ini adalah kesempatan emas untuk membalas dengan cara yang benar. Bukan balas dendam emosional, tapi dengan kekuatan hukum dan fakta yang jelas. Namun tekanan batin yang ia rasakan semakin meningkat. Langkah yang salah bisa memicu konflik lebih besar, merusak hubungan dengan Andi, bahkan berisiko bagi Bu Ratna. Di saat yang sama, Dimas, kakak Andi yang selalu mengintai peluang, mulai menunjukkan tanda-tanda curiga. Ia menghubungi Andi dengan suara tenang tapi penuh intrik. Andi, kau harus periksa laporan terakhir. Ada sesuatu yang tampaknya disembunyikan Nindi. Aku rasa, ini bisa menjadi masalah besar jika kita tidak cepat bertindak. Nada suaranya lembut, tapi ada ancaman terselubung di setiap kata. Dimas tidak tahu fakta lengkapnya, tapi instingnya menyalakan alarm. Nindi kini memiliki sesuatu yang bisa mengubah keseimbangan kekuatan. Nindi merasakan ketegangan itu seperti bayangan di sekelilingnya. Tekanan dari Dimas dan ancaman Bu Yulia yang selalu mengintai membuat setiap detik terasa berat. Ia duduk, menatap dokumen, dan menahan napas. Ada kekuatan dalam genggamannya, tapi kekuatan itu membawa risiko besar. Ia harus memilih. Menunggu waktu yang tepat atau mulai bertindak sebelum mereka mengambil langkah yang lebih licik. Bu Ratna, yang duduk di ruang tamu, menatap Nindi dengan mata yang lembut tapi penuh harapan. Nindi, kau sudah melihatnya. Sekarang kau tahu kita memiliki senjata yang sah. Tapi ingat, kekuatan itu hanya berguna jika kau menggunakannya dengan bijak. Jangan biarkan kemarahan menguasaimu. Kata-kata ibunya menenangkan, tapi juga menambah berat tanggung jawab yang harus Nindi pikul. Nindi menunduk, menyadari kompleksitas situasi. Fakta saham itu memberinya peluang,
tapi juga meningkatkan tekanan. Setiap langkah harus diukur, setiap gerakan diperhitungkan, dan setiap keputusan bisa menimbulkan risiko baru. Bara kemarahan yang sebelumnya spontan kini menjadi energi terfokus, bersatu dengan strategi, tapi juga diselimuti ketakutan akan kesalahan. Ia mengangkat kepala, menatap Raka. Kita harus mulai menyusun langkah selanjutnya, kata Nindi dengan suara tegas, meski jantungnya masih berdebar. Tapi kita lakukan perlahan. Kita siapkan semua bukti, rencana pencabutan investasi, dan pastikan mereka tidak bisa mengacaukan posisi kita. Raka mengangguk, menyadari keseriusan tekad Nindi. Aku akan membantu sampai akhir, Nindi. Tapi kau harus siap menghadapi tekanan yang lebih besar. Mereka akan mulai curiga dan bereaksi. Nindi menatap amplop di tangannya lagi, merasakan kombinasi emosi yang bercampur. Kaget, lega, marah, dan tekad. Bara emosi kini dikendalikan, tapi tekanan batin baru muncul. Setiap langkah maju membawa risiko, dan waktu untuk bertindak semakin dekat. Malam itu, Nindi membuat keputusan kecil tapi berisiko. Ia akan mulai merencanakan eksekusi strategis secara bertahap, menggunakan fakta kepemilikan saham sebagai landasan balasan yang sah, meski konsekuensinya belum sepenuhnya ia ketahui. Di ruang sunyi itu, kekuatan dan tekanan berpadu. Fakta yang terungkap membuka jalan baru, tapi juga menegaskan satu hal. Pertarungan belum selesai, dan setiap gerakan berikutnya harus dilaksanakan dengan hati-hati dan berani. Siang itu, udara di kantor keluarga Nindi terasa kaku, seperti menahan napas. Nindi menatap map yang berisi dokumen kepemilikan saham ibunya. Tangannya menggenggam tebal setiap halaman. Bara tekad yang muncul sejak fakta saham terungkap kini berubah menjadi energi yang lebih mantap. Ia tidak akan lagi membiarkan penghinaan terhadap ibunya berlalu begitu saja. Bu Yulia berdiri di ruang tamu. Senyum terlatihnya tak menutupi ketegangan yang mulai terlihat di mata. Nindi, kau tampak sibuk. Jangan sampai kau membuat masalah besar. Ya, katanya, nada yang lembut tapi menekan, mencoba menakut-nakuti sekaligus menguasai suasana. Nindi menatap Bu Yulia dengan tenang, menarik napas panjang sebelum menjawab. Bu, saya menghargai posisi ibu saya dan hak-haknya. Semua keputusan akan berdasarkan fakta dan hukum, bukan emosi atau rumor. Suaranya terdengar mantap, tegas, tapi tidak meledak dengan kemarahan. Ada ketegasan moral yang baru, kekuatan yang lahir dari kesadaran bahwa ia kini memiliki senjata sah, fakta kepemilikan saham Bu Ratna. Bu Yulia terdiam sejenak, matanya menyipit. Ada kilatan panik yang mencoba ia sembunyikan di balik senyum dan nada suara lembutnya. HMPH, begitu? Kau pikir kau bisa mengatur segalanya dengan dokumen itu? Suaranya terdengar dingin, tapi di baliknya ada getaran ketakutan yang tidak bisa sepenuhnya ia kontrol. Nindi menahan napas, merasakan tekanan batin yang meningkat. Di satu sisi, ia ingin menegaskan hak ibunya, tapi di sisi lain, ia harus menjaga agar Andi tidak terguncang sepenuhnya. Andi baru saja masuk, wajahnya cemas. Ia berdiri di dekat Bu Yulia, bingung antara melindungi ibunya atau menenangkan istrinya. Konflik batin Andi jelas terlihat. Matanya sesekali menatap Nindi, lalu berpaling pada Bu Ratna yang duduk diam di ruang tamu. Ini bukan tentang siapa menang atau kalah, Nindi melanjutkan, menatap Andi sebentar, lalu kembali ke Bu Yulia. Ini tentang harga diri, moral, dan keadilan. Semua yang saya lakukan adalah untuk memastikan ibu saya tidak lagi dipermalukan. Saya tidak akan membiarkan emosi menguasai tindakan, tapi saya juga tidak akan diam jika haknya diabaikan. Ucapan itu membuat ruang hening. Bunyi jam dinding terdengar keras di antara ketegangan. Bu Yulia menelan ludah, mencoba menahan kepanikan. Nindi bisa merasakan perubahan energi. Kini posisi Bu Yulia tidak lagi dominan. Kekuatannya mulai runtuh karena fakta yang dimiliki Nindi dan ketegasan moral yang ditunjukkan tanpa ledakan emosi. Andi akhirnya bicara. Suaranya lirih namun jelas terguncang. Nindi, aku tidak tahu harus berkata apa. Aku hanya ingin semua tenang. Nada itu menunjukkan kegoyahan yang baru. Konflik batin antara ibunya dan istrinya semakin nyata. Nindi menyadari bahwa kekuatan moralnya mulai memengaruhi orang lain. Bahkan Andi, yang biasanya menenangkan, kini mulai ragu terhadap posisi ibunya sendiri. Di sisi lain,
Bu Ratna menatap Nindi dengan bangga, senyum lembut tapi penuh arti. Ia tahu, anaknya telah menemukan kekuatan moral yang selama ini tersembunyi. Nindi tidak hanya menegaskan hak ibu, tapi juga menunjukkan bahwa ketenangan dan strategi bisa lebih menggetarkan daripada kemarahan yang meledak-ledak. Namun tekanan batin Nindi semakin meningkat. Ia menyadari bahwa langkah selanjutnya harus diperhitungkan dengan hati-hati. Setiap kata yang ia ucapkan, setiap dokumen yang ia tunjukkan, bisa memicu reaksi balasan dari Bu Yulia atau Dimas. Bara tekad kini bercampur dengan risiko yang nyata. Ia harus memilih waktu yang tepat untuk eksekusi penuh strategi, atau menunggu kesempatan yang lebih sempurna. Saat Nindi menatap map di tangannya, dadanya berdebar. Ia tahu, kekuatan moral yang baru dirasakannya bukan sekadar senjata simbolis. Ini energi yang bisa mengubah arah konflik jika digunakan dengan bijak. Ia menarik napas panjang, menatap Andi dan Bu Yulia. Tekanan batin baru terasa. Langkah pertama yang terlihat sederhana ini adalah ujian nyata, dan keputusan kecil yang akan ia ambil malam itu akan menentukan arah pergerakan mereka berikutnya. Nindi menutup map sebentar, menatap Bu Yulia dengan mata yang tenang tapi jelas penuh tekad. Ia membuat keputusan kecil tapi berisiko. Ia akan mulai menegaskan hak ibunya secara terbuka, dengan strategi dan moral yang jelas, tanpa membiarkan emosi menguasai dirinya, sambil menunggu waktu untuk eksekusi penuh rencana yang lebih besar. Bara moral ini memberi energi baru, tapi sekaligus memperjelas bahwa setiap langkah ke depan membawa risiko nyata, dan Nindi siap menanggungnya demi harga diri ibunya. Sore itu, ruang kerja Nindi dipenuhi suara ketukan keyboard dan bisik-bisik perencanaan. Map dokumen kepemilikan saham Bu Ratna terhampar di meja, dikelilingi secangkir teh dan catatan-catatan kecil yang ditulis Raka. Bara tekad yang muncul sejak konfrontasi halus dengan Bu Yulia kini berubah menjadi energi strategis yang nyata. Langkah pertama untuk balas secara sah sudah dekat. Bu Ratna duduk di sofa, menatap Nindi dengan mata lembut tapi waspada. Nindi, ingat, semua yang kita lakukan harus terukur. Kita memiliki bukti, kita memiliki fakta, tapi jangan biarkan emosi menguasai, ucapnya. Nada ibunya lembut, tapi setiap kata menegaskan tanggung jawab yang kini ada di pundak Nindi. Rasa bangga bercampur tekanan batin, karena ia tahu setiap keputusan kecil akan berdampak besar. Raka mencondongkan tubuh ke depan, menatap Nindi sambil menunjuk dokumen. Ini strategi kita. Pengumuman resmi tentang kepemilikan saham ibu dan pencabutan investasi dari perusahaan suami. Semua harus tercatat legal, tidak ada celah untuk dibantah. Tapi kita juga harus mempersiapkan jawaban jika ada pihak yang mencoba menggagalkan. Nindi menatap Raka, menyadari bahwa semua langkah yang mereka susun bukan sekadar balas dendam, tapi pertarungan moral dan legal yang harus cermat. Bara emosi yang selama ini ia rasakan, marah, frustasi, sakit hati, sekarang dipadatkan menjadi energi perhitungan. Tekanan batin meningkat karena konsekuensi setiap langkah nyata semakin besar. Jika salah langkah, bukan hanya harga diri ibunya yang dipertaruhkan, tapi juga reputasi dan stabilitas keluarga mereka. Di luar, Dimas mulai menunjukkan kegelisahan yang tersembunyi di balik senyumnya. Ia menatap layar ponsel, membaca laporan internal yang mulai menunjukkan tanda-tanda kebocoran informasi. Andi, ini tidak baik. Sepertinya ada sesuatu yang Nindi lakukan. Kita harus cepat merespons sebelum ini menjadi masalah besar, katanya. Nada lembut tapi tajam, seperti pisau yang mengiris ketenangan. Andi berdiri di samping Dimas, menatap layar, wajahnya cemas. Ia terguncang antara melindungi ibunya atau menenangkan Nindi. Tekanan batin Andi kini semakin jelas. Ia merasa terbelah, tidak tahu harus mendukung siapa sepenuhnya. Keheningan di sekitarnya membuat Nindi sadar bahwa tekanan dari pihak keluarga dan suami akan semakin berat ketika mereka mulai mencium rencana yang sedang disusun. Nindi menarik napas panjang, menatap map dan catatan-catatan yang ada di depannya. Ia menyadari bahwa kekuatan moral yang baru dirasakannya, ketenangan, strategi, dan fakta yang sah, harus diuji dengan tindakan nyata. Bara di dadanya kini bukan lagi kemarahan spontan, tapi energi terfokus yang harus diarahkan dengan cermat. Setiap kata yang ia ucapkan, setiap dokumen yang akan diumumkan, harus menjadi pukulan yang tepat sasaran. Bu Ratna menepuk tangan Nindi perlahan. Senyumnya menenangkan tapi juga menegaskan tanggung jawab. Nindi,
Ibu percaya padamu. Ini adalah momen untuk menunjukkan bahwa harga diri kita tidak bisa diganggu. Tapi ingat, jangan terburu-buru. Kita harus menunggu saat yang tepat. Kata-kata itu menambah tekanan batin Nindi. Ia merasa dorongan untuk segera bertindak semakin besar. Tapi ia juga tahu kesabaran adalah kunci strategi. Raka menyerahkan beberapa lembar dokumen tambahan. Kita harus menyiapkan pengumuman resmi. Pastikan semuanya sah. Dan catatan investasi yang dicabut jelas tercatat. Jika Bu Yulia mencoba mengganggu, kita punya bukti tak terbantahkan. Nindi menatap dokumen, merasakan kombinasi adrenalin dan ketegangan yang bercampur. Tekanan dari Bu Yulia, Dimas, dan bahkan konflik batin Andi membuat setiap keputusan terasa berat. Ia menulis strategi langkah demi langkah, pengumuman resmi, notifikasi pencabutan investasi, dan dokumentasi lengkap. Setiap langkah harus diukur, setiap gerakan harus diprediksi. Malam itu, ketika lampu ruang kerja menyorot wajah mereka, Nindi menutup map sebentar, menatap Bu Ratna dan Raka. Tekanan batin terasa lebih berat, tapi arah gerakannya semakin jelas. Ia membuat keputusan kecil tapi berisiko, mengatur pengumuman dan pencabutan investasi secara bertahap, menyiapkan dokumen lengkap, sambil menunggu momen yang tepat untuk mengeksekusi langkah pertama. Di ruang yang sunyi itu, bara tekad, strategi, dan ketegangan berpadu. Nindi menyadari satu hal, pertarungan ini belum selesai, tapi langkah persiapan ini adalah titik awal balasan yang akan menentukan arah konflik berikutnya, sekaligus menguji kekuatan moralnya sendiri. Pagi itu, ruang keluarga Nindi terasa tegang. Cahaya matahari masuk melalui jendela besar, tetapi udara terasa berat, seolah menahan napas sebelum badai. Di meja ruang tamu, dokumen kepemilikan saham Bu Ratna sudah tersusun rapi. Setiap lembar menunggu untuk menjadi bukti tak terbantahkan. Bara tekad Nindi, yang selama ini ia pertahankan dan arahkan menjadi strategi, kini harus diuji secara nyata. Nindi menatap Andi yang duduk di sofa. Wajahnya campur aduk antara cemas dan bingung. Andi, aku ingin kau melihat ini dengan jelas, kata Nindi sambil meletakkan dokumen di depannya. Ia membuka beberapa halaman yang menunjukkan fakta kepemilikan saham ibunya, jumlah saham, bukti legal, dan catatan resmi yang selama ini tersembunyi. Suasana hening. Andi menatap halaman demi halaman, napasnya memburu. Wajahnya berubah, antara terkejut dan mulai menyadari kesalahan selama ini. Nindi bisa merasakan ketegangan batin yang sama dalam dirinya sendiri. Perasaan lega karena fakta berada di tangan mereka, tapi juga tekanan berat karena langkah selanjutnya akan memicu badai reaksi dari pihak lawan. Pintu ruang tamu terbuka, dan Bu Yulia masuk dengan senyum tipis yang cepat memudar begitu matanya jatuh pada dokumen. Apa ini, Nindi? Suaranya terdengar lembut, tapi nada tajam tersembunyi di balik kata-kata itu. Seketika, ketegangan meningkat. Bara yang selama ini terkendali di dadanya terasa naik menjadi api siap meledak. Nindi menatap Bu Yulia. Nada suaranya mantap, penuh ketegasan moral. Bu, ini fakta. Ibu saya adalah pemegang saham terbesar di perusahaan suami. Semua legal dan tercatat. Ini bukan ancaman, tapi kebenaran yang harus diketahui. Bu Yulia terdiam, matanya melebar, dan tubuhnya menegang. Kemudian ia menutup mulut, mencoba menahan amarah yang mulai muncul. Namun jelas terlihat bahwa kepanikan mulai merayap. Bara ketenangan Nindi menahan emosi liar, tetapi kekuatan fakta membuat posisi Bu Yulia semakin goyah. Dimas, yang duduk di pojok ruang, melihat situasi itu dengan mata menyipit. Perlahan, panik mulai terlihat di wajahnya. Ia berdiri, langkahnya tergesa, tapi mencoba tetap tenang. Ini tidak mungkin. Kau tidak bisa. Nindi, kau harus pikirkan baik-baik. Suara Dimas terdengar keras, tapi di balik itu ada ketakutan yang tak bisa ia sembunyikan. Fakta kepemilikan saham Bu Ratna mengubah semua kalkulasi yang ia buat selama ini. Andi menunduk, menatap dokumen, kemudian menatap Nindi. Ada rasa bersalah yang muncul, perasaan yang selama ini ia abaikan, antara loyalitas pada ibunya dan ketidakadilan yang ia biarkan terjadi terhadap Bu Ratna. Nindi, aku tidak sadar selama ini. Katanya pelan, suaranya serak. Aku terlalu fokus pada masalah lain,
dan aku membiarkan semuanya terjadi. Kata-kata itu membuat ruang itu seketika hening. Bara emosi Nindi sedikit mereda, digantikan rasa lega dan sedih yang bercampur. Nindi mengangguk, menahan napas. Ia merasakan kombinasi kekuatan moral dan tekanan batin yang baru. Fakta yang ditunjukkannya telah membuka peluang, tapi juga memunculkan risiko lebih besar. Bu Yulia dan Dimas pasti akan mengambil langkah balasan, bahkan mungkin agresif. Ia harus siap menghadapi konsekuensi, tapi di sisi lain, kekuatan legal yang dimiliki ibunya kini menjadi alat balas yang sah dan terukur. Bu Ratna menatap Nindi, senyumnya lembut namun penuh arti. Nindi, kau sudah melakukan yang benar. Sekarang kita lihat bagaimana mereka bereaksi. Tetap tenang, tetap fokus, dan jangan biarkan mereka memancing emosi. Kita memiliki fakta dan hak, dan itu lebih kuat daripada amarah mereka. Nindi menatap dokumen di tangannya, lalu menengok ke arah Andi. Bara emosi yang selama ini ia tahan kini bercampur dengan tekad. Tekanan batin meningkat. Waktu untuk bertindak semakin dekat, lawan mulai panik, dan setiap langkah harus terukur. Ia membuat keputusan kecil tapi berisiko. Mulai membuka fakta kepemilikan saham secara terbatas kepada pihak internal terdekat, sambil memantau reaksi Bu Yulia dan Dimas untuk menentukan langkah selanjutnya. Di ruang yang masih hening itu, bara fakta dan ketegasan moral Nindi berpadu menjadi kekuatan baru. Awal kekacauan telah tercipta, fakta telah terbuka, ketegangan meningkat, dan setiap gerakan berikutnya akan menentukan siapa yang memiliki kendali di perusahaan, sekaligus menguji ketahanan batin Nindi sendiri. Pagi itu, suasana di perusahaan terasa berbeda dari biasanya. Bisik-bisik pegawai yang biasanya tersembunyi kini terdengar jelas, berbaur dengan tawa canggung dan tatapan penasaran. Raka duduk di ruang kerja Nindi, menatap layar laptopnya, tangan menari di keyboard saat ia menyebarkan bukti-bukti manipulasi Dimas dan Bu Yulia ke seluruh internal staff. Dokumen resmi, rekaman percakapan, dan catatan transaksi investasi dikirimkan dengan hati-hati tapi efektif. Tidak ada ruang bagi pihak manapun untuk menyangkal. Nindi duduk di samping Bu Ratna, memeluk sedikit bahu ibunya untuk memberi dukungan. Ia bisa merasakan ketegangan yang dipancarkan setiap pegawai yang membaca bukti itu, dan sekaligus melihat bagaimana tekanan eksternal mulai memuncak. Bara ketenangan yang selama ini ia jaga kini bercampur dengan rasa kemenangan moral. Fakta dan kebenaran mulai berbicara, dan mereka memiliki landasan yang sah untuk membela hak Bu Ratna. Bu Ratna tetap tenang, duduk tegak di sofa, matanya menatap lurus ke arah Nindi. Tidak ada kemarahan, tidak ada emosi liar, hanya ketegasan dan harga diri yang tak tergoyahkan. Nindi, lihat, kebenaran tidak membutuhkan teriak atau ancaman, katanya lembut. Fakta akan menyuarakan dirinya sendiri. Kau hanya harus memegang kendali, jangan biarkan emosi mengaburkan langkah. Kata-kata ibunya menenangkan sekaligus menegaskan bahwa kemenangan mereka bukan tentang amarah, melainkan strategi moral dan hukum. Sementara itu, di sisi lain ruang, Andi duduk menunduk. Ia membaca laporan internal yang mulai beredar dan menyadari bahwa kesalahannya selama ini tak hanya membiarkan Bu Yulia menghina Bu Ratna, tapi juga berpotensi merusak reputasi perusahaan. Tekanan batin Andi meningkat. Rasa bersalah, ketakutan kehilangan kepercayaan, dan kekaguman pada ketegasan Nindi bercampur menjadi perasaan campur aduk. Ia melihat bagaimana Nindi memegang kendali, dan perlahan menyadari bahwa selama ini ia terlalu diam dan tidak cukup berani menghadapi konflik dengan kepala dingin. Di sisi lain, Bu Yulia dan Dimas mulai panik. Telepon sibuk berdering, email masuk tanpa henti, dan laporan dari bawahannya membuat mereka semakin terpojok. Bu Yulia, yang biasanya tenang dalam menghadapi konflik, kini mulai terlihat tegang. Bibirnya bergetar, tatapannya sesekali melirik ke arah Nindi, seolah mencoba mencari celah untuk menyerang. Dimas berdiri di dekat jendela, matanya memerah karena frustrasi, tangannya terkepal. Ini tidak bisa begitu saja. Nindi, apa yang kau lakukan? Suara itu bergetar antara kemarahan dan ketakutan. Fakta yang tersebar membuat mereka kehilangan dominasi, dan strategi mereka terungkap tanpa ampun. Nindi menarik napas panjang, menahan getaran emosi yang mencoba naik. Ia menyadari bahwa kemenangan moral yang dirasakan kini datang dengan tekanan eksternal tertinggi yang pernah ia alami.
Setiap tatapan dari Bu Yulia dan Dimas adalah pengingat bahwa langkah berikutnya bisa memicu reaksi lebih besar. Bara kemenangan moral bercampur dengan ketegangan. Ia merasa lega melihat kebenaran berbicara, tapi sadar konsekuensi yang lebih berat menunggu. Raka menepuk bahu Nindi, matanya menatap serius. Kau sudah melakukan langkah penting. Tapi sekarang mereka pasti mulai menyusun balasan. Kita harus tetap siaga, Nindi. Ini baru permulaan gelombang tekanan. Nindi menatap layar laptopnya, melihat reaksi pegawai yang membaca dokumen. Bisik-bisik semakin keras, beberapa terlihat saling berbicara tentang ketidakadilan yang selama ini tersembunyi. Tekanan batin baru muncul. Kemenangan moral ini sekaligus membuka risiko konflik yang lebih besar, bahkan mungkin di luar perkiraan mereka. Ia tahu, setiap langkah harus diukur, setiap gerakan diperhitungkan, karena lawan kini sadar bahwa mereka sedang digerakkan oleh fakta yang tidak bisa dibantah. Bu Ratna menatap Nindi sekali lagi, senyumnya tenang tapi penuh arti. Nindi, kau sudah menegakkan kebenaran. Sekarang, biarkan mereka menghadapi konsekuensi. Tetaplah fokus, jangan biarkan tekanan mereka mengusik ketenanganmu. Kita memiliki hak, dan hak itu lebih kuat dari amarah mereka. Nindi menarik napas dalam-dalam, merasakan kekuatan baru yang lahir dari kebenaran dan moral yang ditegakkan. Namun, tekanan eksternal mencapai puncak, panik, kemarahan, dan rasa takut dari Bu Yulia dan Dimas membungkus udara di sekitarnya. Bara kemenangan moral bercampur ketegangan tinggi, dan Nindi membuat keputusan kecil tapi berisiko. Ia akan tetap memantau reaksi internal perusahaan, menyiapkan langkah lanjutan, sambil menjaga ketenangan dan strategi tanpa terpancing emosi lawan. Di ruang itu, kebenaran telah muncul di permukaan, moral menang, tapi badai tekanan baru mulai terasa. Nindi tahu bahwa setiap keputusan berikutnya akan menjadi titik krusial untuk menyelesaikan konflik dan membawa perubahan nyata bagi ibunya, sekaligus menguji ketahanan batinnya sendiri. Siang itu, ruang rapat perusahaan dipenuhi ketegangan yang bisa dirasakan setiap orang yang masuk. Lampu neon memantulkan cahaya dingin di atas meja panjang, menyorot wajah-wajah yang menegang. Nindi berdiri di ujung ruangan, menatap Bu Yulia dan Dimas dengan tatapan yang teguh, hampir memaksa. Bara emosi dan moral yang selama ini ia tahan, kini terkonsentrasi menjadi keberanian yang nyata. Ini adalah momen konfrontasi yang tak bisa dihindari. Ibu, Dimas, saya ingin semua jelas di sini. Suara Nindi terdengar mantap, tenang tapi tegas. Ibu saya, Bu Ratna, adalah pemegang saham terbesar di perusahaan ini. Semua dokumen legal, semua catatan tercatat resmi. Tidak ada yang bisa menyangkal fakta ini. Setiap kata yang diucapkan seperti palu yang memukul meja hati mereka, bukan dengan kemarahan, tapi dengan kekuatan moral yang tidak bisa dibantah. Bu Yulia menatap Nindi, matanya melebar, bibirnya bergetar. Ia mencoba tersenyum, tapi jelas ketegangan menguasai dirinya. Nindi, kau tidak bisa melakukan ini. Kita. Suaranya tercekat. Ia berusaha mempertahankan kontrol, tapi ketegangan terlihat jelas di setiap gerak tubuhnya. Dimas berdiri, wajahnya merah karena frustrasi, tangan terkepal. Ini tidak adil. Kau hanya anak yang memanfaatkan fakta untuk menyerang. Nindi menahan napas, merasakan ketegangan lawan, tapi ia tidak goyah. Tekanan batin yang sebelumnya ia rasakan, antara takut salah langkah dan ingin membela ibunya, sekarang berpadu menjadi energi mantap. Ini bukan serangan, Dimas. Ini fakta. Ini hak ibu saya. Dan ini bukan masalah pribadi. Kebenaran tidak bisa diputarbalikkan, dan harga diri ibu saya tidak bisa diabaikan. Suaranya tenang, mantap, dan setiap kata yang diucapkannya membuat posisi Bu Yulia dan Dimas goyah lebih dalam. Andi duduk di kursi di samping, tangannya menutupi wajah. Air mata menetes tanpa bisa ia tahan. Suara Nindi dan fakta yang terbuka membuatnya menyadari kesalahannya. Selama ini ia terlalu diam, membiarkan ego dan kebanggaan membutakan dirinya. Nindi, aku minta maaf. Suaranya terdengar serak, suaranya pecah saat ia menatap ibu dan istrinya. Aku salah. Aku terlalu egois, terlalu takut untuk menghadapi kenyataan. Bara kesedihan dan penyesalan memenuhi ruang itu, membuat ketegangan emosional semakin pekat,
namun juga membuka peluang rekonsiliasi. Nindi menatap Andi sebentar, merasakan campuran lega dan tanggung jawab. Bara moral yang ia rasakan semakin besar. Bukan hanya untuk membela ibu, tapi juga untuk menegaskan integritas keluarga mereka. Ia menatap Bu Ratna, yang duduk tegak di kursi, matanya lembut tapi penuh arti. Senyum ibunya seakan memberi restu. Tetap tenang, tetap fokus, dan gunakan fakta sebagai senjata. Bu Yulia mencoba berbicara lagi, suaranya lebih keras kali ini, tetapi nada panik mulai terdengar di balik kemarahan itu. Kau tidak bisa melakukan ini. Aku. Dimas. Kita. Suara itu terhenti, karena setiap kata yang keluar malah memperlihatkan ketidakpastian dan kepanikan mereka. Nindi bisa merasakan dominasi moralnya mulai terbentuk. Lawan kehilangan pijakan, mereka tak bisa lagi memaksakan kehendak seperti sebelumnya. Dimas menoleh ke Bu Yulia, mencoba mencari arah, tapi tidak ada. Ketegangan memenuhi ruangan, dan Nindi memanfaatkan momen itu untuk menegaskan satu hal lagi. Ini bukan tentang siapa menang atau kalah. Ini tentang kebenaran dan harga diri. Semua yang kami lakukan sah, semua yang kalian lakukan, terbuka untuk dilihat. Tidak ada ruang untuk manipulasi. Bara moral yang memancar dari Nindi kini menjadi dominasi nyata. Bu Yulia dan Dimas mulai menunduk, tidak lagi bisa menatap mata Nindi. Ketegangan berubah menjadi keheningan berat, hanya diisi napas dan detak jantung yang cepat. Andi menunduk, air mata masih mengalir. Tapi ia kini memahami ego, kesalahan, dan pentingnya keberanian menghadapi kenyataan. Nindi menatap ruang rapat, menyadari puncak emosi telah tercapai. Tekanan batin meningkat. Lawan kini kehilangan pijakan, kemenangan moral sudah terlihat, tapi setiap langkah selanjutnya tetap berisiko. Ia membuat keputusan kecil tapi krusial. Menunggu reaksi mereka, tetap tenang, dan menggunakan momentum ini untuk langkah balasan berikutnya. Bara moral telah menjadi senjata, tapi badai eksternal belum selesai. Ruang rapat sunyi, hanya diisi kesadaran bahwa dominasi Nindi dan fakta kepemilikan saham telah membalik posisi. Ia kini mengendalikan arus emosional, sedangkan Bu Yulia dan Dimas terjebak dalam kepanikan dan kemarahan yang tidak beralasan. Konflik batin Nindi mencapai titik puncak, antara rasa lega, tanggung jawab moral, dan risiko langkah selanjutnya. Semua bercampur menjadi energi yang siap untuk mengubah arah permainan sepenuhnya. Matahari sore menembus jendela ruang kerja Bu Ratna, namun udara terasa berat, dipenuhi ketegangan dan bisik-bisik dunia bisnis yang mulai terguncang. Bu Ratna berdiri di depan meja kerja, dokumen resmi kepemilikan saham dan investasi di tangannya. Nindi dan Raka duduk di samping, menunggu arahan. Bara kemenangan moral dan ketegangan bercampur dalam hati Nindi. Langkah ini sah, tapi konsekuensinya besar. Bu Ratna menatap dokumen, menelan napas, lalu berkata tegas. Kita sudah menunggu terlalu lama. Semua investasiku di perusahaan itu dicabut mulai sekarang. Tidak ada kompromi. Fakta dan moral harus ditegakkan, dan harga diri kita tidak bisa diabaikan. Nindi menatap ibunya dengan campuran bangga dan tegang. Raka menepuk pundak Nindi, memastikan semua dokumen dan prosedur legal siap dijalankan. Dengan keputusan itu, dunia mereka akan berubah seketika. Di sisi lain kota, ruang rapat perusahaan suami Nindi mendadak hening sejenak saat email dan dokumen resmi masuk. Bu Yulia menatap layar laptopnya, wajahnya pucat dan bibir bergetar. Ini tidak mungkin. Bagaimana dia berani? Suaranya meninggi, dipenuhi panik dan kemarahan sekaligus. Ia mencoba menekan telepon, memerintahkan bawahannya, tapi setiap langkahnya sia-sia. Dimas berdiri di tengah ruangan, wajahnya merah dan napasnya berat. Bu, Ibu, kita tidak bisa membiarkan ini terjadi. Tapi kata-kata itu terhenti karena ia menyadari bahwa fondasi perusahaan mereka runtuh begitu cepat. Setiap pegawai sibuk mengabarkan situasi, dan kepanikan menyebar seperti api. Di rumah Nindi, Andi menatap layar ponsel yang menampilkan kabar perusahaan yang bangkrut. Tangannya gemetar, dan air mata menetes di pipinya. Ia melihat ibunya sendiri yang selama ini diam, kini dengan tegas mengambil keputusan besar. Kesadarannya muncul, selama ini ia terlalu membela ego istri sendiri, terlalu diam ketika ketidakadilan terjadi,
dan kurang menghargai Nindi yang selama ini penuh pertimbangan dan keberanian. Nindi, aku salah. Aku tidak pernah menghargaimu dengan benar, katanya lirih, suaranya pecah oleh penyesalan. Nindi menatap Andi, matanya lembut tapi tegas. Bara kemenangan moral kini berpadu dengan ketegangan baru. Meski langkah sah, dampaknya besar dan masih ada risiko lanjutan. Ia menenangkan Andi dengan satu anggukan, lalu menatap Bu Ratna. Ibu, semuanya sudah berjalan sesuai rencana. Bu Ratna tersenyum lembut tapi penuh arti. Nindi, kita telah melakukan yang benar. Tetapi setiap kemenangan membawa konsekuensi. Tetap bijak, tetap tenang, jangan biarkan mereka memancing emosi kita. Kata-kata itu menenangkan Nindi, namun mengingatkan bahwa badai tekanan baru masih datang dari luar. Kembali di ruang rapat, Bu Yulia menepuk meja. Panik mulai berubah menjadi amarah. Ini tidak bisa begitu saja. Kita harus membalikkan keadaan. Dimas mencoba menenangkan istrinya, tapi jelas frustasinya meningkat. Kita harus mencari cara. Tapi semua langkah kita terbaca, kata Dimas, sadar bahwa dominasi moral Nindi dan Bu Ratna kini memegang kendali. Di rumah, Andi menunduk, menyeka air matanya, dan untuk pertama kali menatap Nindi dengan rasa hormat baru. Bara perubahan batin mulai tumbuh. Ia ingin menjadi suami yang menghargai Nindi, bukan hanya pelindung, tapi mitra yang sadar akan keberanian dan moral istrinya. Nindi menarik napas panjang, menatap Bu Ratna, kemudian ke Andi. Tekanan batin meningkat, kemenangan moral tercapai, lawan panik, dan konsekuensi nyata terjadi, tapi risiko sosial dan emosional masih menunggu. Ia membuat keputusan kecil tapi krusial. Tetap memantau reaksi Bu Yulia dan Dimas, menjaga ketenangan, dan menyiapkan langkah strategis untuk mengamankan posisi ibu dan keluarganya. Malam itu, ruang keluarga sunyi namun penuh energi moral. Kejatuhan perusahaan lawan telah terjadi melalui keputusan tegas Bu Ratna. Kemenangan moral dirasakan, tapi badai tekanan dan tanggung jawab strategis masih menunggu. Bara lega, bangga, dan ketegangan bercampur dalam hati Nindi. Puncak hampir tercapai, tapi jalan menuju resolusi penuh masih terbentang. Pagi itu, sinar matahari menyusup lembut melalui jendela rumah Nindi. Udara terasa hangat, tenang, dan berbeda dari hari-hari penuh ketegangan sebelumnya. Nindi duduk di ruang keluarga, menyeruput teh hangat sambil menatap ibunya, Bu Ratna, yang tengah menata buku-buku di rak. Ada kedamaian di mata mereka, kedamaian yang lahir dari perjuangan panjang, luka yang berhasil dijinakkan, dan kemenangan moral yang diraih melalui keberanian. Terima kasih, Nak, kata Bu Ratna lembut, menatap Nindi dengan senyum bangga. Kau sudah membela kebenaran, dan aku melihat kau tumbuh menjadi wanita yang tegas tapi bijak. Kata-kata itu menembus dada Nindi seperti hangatnya sinar pagi. Ia menunduk, tersenyum, dan merasakan rasa lega yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Semua tekanan batin, semua dilema antara diam dan bertindak, kini menemukan jalannya. Nindi melangkah ke meja kerja yang baru ia rapikan. Laptop terbuka menampilkan rencana bisnis dan proyek baru yang sedang ia susun untuk mengembangkan karirnya secara mandiri. Tidak ada lagi bayang-bayang ketakutan, hinaan, atau penekanan dari pihak lain. Ia tersenyum sendiri, menyadari bahwa keberanian dan ketekunannya untuk mengumpulkan fakta dan strategi bukan hanya membela ibunya, tapi juga menguatkan dirinya sendiri. Di dapur, Andi sibuk menyiapkan sarapan. Tangannya yang dulu canggung dalam menghadapi konflik kini penuh perhatian. Setiap gerakannya menunjukkan rasa hormat dan dukungan. Nindi, aku menaruh semua keputusan ini padamu. Aku akan berdiri di sampingmu, bukan di depan atau di belakangmu, tapi sebagai pasangan sejati, katanya, matanya serius namun hangat. Nindi tersenyum, menaruh tangannya di bahu Andi. Bara emosional yang dulu penuh pertentangan kini berubah menjadi rasa percaya yang mantap. Ia merasakan bahwa hubungan rumah tangga mereka memasuki babak baru, tanpa dominasi ego, hanya saling menghargai dan mendukung. Bu Ratna berjalan menghampiri mereka berdua. Tangannya menepuk pundak Nindi. Ingat, Nak, dalam hidup, keberanian dan integritas adalah kekuatan yang bisa membalik keadaan. Tidak semua orang melihat jalan itu, tapi kau sudah menapakinya dengan benar. Kata-kata itu meneguhkan Nindi. Ia sadar, kemenangan moral dan keadilan bukan sekadar membalas,
tapi menegakkan harga diri dan prinsip yang benar. Setelah sarapan, Nindi menata rumah dengan tenang. Ia memindahkan beberapa hiasan, merapikan kamar kerja, dan menata ulang suasana agar rumah menjadi tempat yang memupuk kedamaian dan kreativitas. Setiap gerakan sederhana terasa simbolik. Ia menata hidupnya kembali, bukan hanya rumah, tapi juga diri dan masa depan yang akan ia jalani. Ia merasa lebih mandiri, lebih kuat, dan lebih yakin pada pilihan-pilihan yang dibuat dengan kepala dingin dan hati tegas. Raka menelpon, memberi update tentang beberapa proyek legal yang berhasil diamankan dan strategi bisnis baru yang bisa dijalankan. Nindi mendengarkan, tersenyum tipis. Ia tahu bahwa meski dunia luar masih dinamis dan penuh tantangan, langkah-langkah yang ia ambil sudah solid, dan moral keluarga tetap terjaga. Raka menjadi saksi sekaligus pendukung strategis yang membantu Nindi belajar bahwa integritas dan perhitungan yang cermat berjalan beriringan. Sore hari, Nindi duduk di teras bersama Bu Ratna, teh hangat di tangan. Suasana hening tapi penuh arti. Ibu, aku merasa kita bisa memulai hidup baru. Tidak hanya aku dan Andi, tapi kita semua. Lebih kuat, lebih bijak, lebih damai, ujar Nindi. Bu Ratna tersenyum, matanya lembut tapi tajam. Benar, Nak. Hidup ini selalu memberi peluang kedua bagi mereka yang berani dan jujur. Andi datang, duduk di samping Nindi, tangannya merangkul lembut bahu istrinya. Aku berjanji, Nindi, tidak ada lagi keraguan. Aku ingin belajar menjadi pasangan yang mendukung, menghargai, dan memahami setiap langkahmu, katanya. Nindi menatapnya, tersenyum penuh kepastian. Tekanan batin yang pernah menghantui kini berubah menjadi ketenangan. Mereka akan melangkah maju bersama. Malam menjelang, rumah sunyi tapi damai. Nindi menatap langit malam dari jendela kamarnya, mengingat perjalanan panjang yang baru saja ia lalui. Luka, hinaan, dan tekanan eksternal telah berubah menjadi pelajaran berharga. Ia sadar, hidup baru bukan hanya tentang kemenangan atas orang lain, tapi tentang keberanian menegakkan harga diri, menjaga integritas, dan membangun relasi yang sehat. Dengan langkah kecil namun mantap, Nindi menutup laptopnya, meletakkan catatan harian, dan berbisik pada dirinya sendiri. Hidup baru dimulai hari ini. Dengan keberanian, integritas, dan harga diri, aku bisa menghadapi dunia tanpa takut. Bara ketenangan dan kepastian memenuhi hatinya, akhir dari konflik panjang, awal dari kehidupan yang lebih utuh, dan pesan moral yang kuat untuk pembaca. Keberanian dan integritas dapat membalik keadaan, membangun harga diri, dan membawa kedamaian sejati. Hidup tidak selalu mudah, dan setiap orang pasti menghadapi ketidakadilan, tekanan, atau hinaan. Tapi percayalah, keberanian untuk bertindak dengan integritas, mempertahankan harga diri, dan menegakkan kebenaran akan selalu membuka jalan. Jangan takut mengambil langkah yang benar, walau sulit, karena dari situlah kekuatan sejati dan kedamaian lahir. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Nindi dan keluarganya. Semoga kisah ini memberi inspirasi untuk selalu berani, bijak, dan setia pada nilai-nilai diri sendiri. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya. Tetap kuat dan percaya pada diri sendiri.